Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Sukma di sini dalam podcast PPG Prajagatang Unhair 2024. Baik, hari ini kami akan melakukan wawancara terkait mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum yang dibimbing oleh Bapak Dr. Samsu Sumadayo MPD dan Ibu Dr. Syumidah Rohini MPD. Nah, langsung saja. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber cantik saya. Ada Kak Yunilda Bolehu di sini. Halo Kak Yunilda. Halo Kak. Gimana kabarnya siang ini Kak Yunilda? Ya luar biasa baik. Luar biasa. Selain Kak Yunilda, di sini saya juga bersama dengan Kak Tasya atau Ivanka. Gimana kabarnya Kak Tasya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, narasumber selanjutnya di sini ada Kak Ida Ayu Saputri. Halo Kak Ida. Halo Kak Sukma. Gimana kabarnya Kak Ida? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Langsung saja ya. Sekarang kita masuk pada apa sih yang mau kita bahas pada siang hari ini. Nah, jadi seperti yang kita sudah pelajari selama proses perkuliahan pada pada mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum, di mana dalam mata kuliah itu kita diajarkan bagaimana sebagai guru itu merancang sebuah modul ajar yang baik dan benar. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam modul ajar itu terdapat namanya tujuan pembelajaran. Nah, sebelum saya lanjut, apa sih yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran itu, dan mungkin ada yang bisa jelaskan, berikan contoh terkait dengan tujuan pembelajaran yang pernah disusun dalam modul ajar yang pernah dibuat. Mungkin Kak Ida bisa menjawab. Ya saya. Oke, Kak Ida nih yang mau jawab. Oke Kak Ida, silakan. Ya, tujuan pembelajaran itu adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh peserta didik. Contohnya, dalam tujuan pembelajaran itu siswa diminta menuliskan cerita singkat tentang cita-citanya yang ingin dia capai. Dan di sana siswa dapat menggambarkan apa yang menjadi profesi di masa depannya. Oke, baik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan itu apa tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah hal-hal yang ingin dicapai dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan ya. Nah, untuk menyusun sebuah tujuan pembelajaran, di mana kita menempatkan kemampuan peserta didik dalam menyusun sebuah tujuan pembelajaran. Ya baik, dalam kemampuan peserta didik dalam tujuan pembelajaran itu dia saling berkaitan. Dalam tujuan pembelajaran itu dia menjadi acuan bagi seorang guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran, sehingga kemampuan peserta didik itu menjadi indikator keberhasilan dalam proses pembelajaran. Oke, jadi kemampuan peserta didik itu yang menjadi acuan awal ya bagi seorang pendidik dalam menentukan tujuan pembelajaran tadi. Baik Kak Nilda. Nah, kenapa sih tujuan pembelajaran itu dirancang seperti itu? Mungkin Kak Nilda bisa jelaskan sedikit mengenai hal tersebut. Ya baik, agar pembelajaran itu dia lebih bermakna. Karena dalam tujuan pembelajaran itu disusun berdasarkan capaian pembelajaran yang ingin dicapai dan disesuaikan dalam capaian pembelajaran. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran itu. Baik, jadi tujuan pembelajaran ini susun itu tadi berdasarkan kemampuan awal peserta didik, kemudian dari capaian pembelajaran juga ya. Oke, nah baik, selain tujuan pembelajaran, dalam proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas itu kan ada namanya unjuk kinerja selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, di sini mungkin sebagai pendidik, calon pendidik nanti guru di masa depan, insya Allah kita mengetahui ada 6 jenis unjuk kinerja. Nah, coba Kak Nilda bisa jelaskan mungkin salah satu unjuk kinerja yang mungkin nanti Kak Nilda bisa lakukan dalam
dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Ya baik, untuk unit kerja itu yang digunakan itu adalah presentasi dan mereka akan melakukan hasil kerja yang akan dikerjakan dalam bentuk presentasi. Oh baik, jadi unit kerja yang Kak Nilda ingin tampilkan atau tonjolkan di sini merupakan presentasi ya. Nah presentasi apa kira-kira? Oh presentasi produk kah atau presentasi apa? Mungkin Kak Nilda bisa jelaskan. Sejenis produk. Oh baik, sejenis produk. Baik, nah dari hasil presentasi ini sebenarnya apa sih yang mau Kak Nilda lihat atau menekankan lebih pada penilaian apa? Apakah penilaian produk, hasil, atau proses? Mungkin Kak Nilda bisa jelaskan. Dalam salah satu kriteria yang akan dinilai yaitu rasa percaya diri dan kemampuan saat berkomunikasi. Karena siswa SD itu dituntut tidak lebih dalam kesempurnaan, tetapi siswa SD itu dituntut lebih ke usaha dan prosesnya. Oh, jadi di sini hanya untuk melihat mungkin kemampuan peserta didik bagaimana melatih mereka untuk berbicara di depan mungkinnya seperti itu dan lebih pada penilaian proses berarti ya Kak Nilda. Oke, terima kasih Kak Nilda, luar biasa sekali ya. Oke, sekarang kita lanjut sama Kak Tasya. Tadi kan udah dijelasin nih sama Kak Nilda dalam melakukan unjuk kinerja itu salah satu yang Kak Nilda tekankan itu pada penilaian prosesnya. Nah, saya mau nanya nih sama Kak Tasya, gimana sih cara mengunggah keinginan peserta didik itu agar mampu mengemukakan ide-ide besar yang mereka miliki dalam proses pembelajaran? Bisa Kak Tasya ceritakan sedikit mungkin terkait pengalaman yang sudah pernah Kak Tasya lakukan? Oke, terkait pertanyaan tersebut, adapun cara kita sebagai guru dalam menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar serta mendorong mereka untuk berunjuk kinerja yang perlu kita lakukan antara lain, kita dapat memulainya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat menantang siswa untuk dapat berpikir kritis. Kemudian, kita juga dapat melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkolaborasi dalam proyek kelompok atau diskusi kelas. Dan yang ketiga, kita juga dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik seperti simulasi, studi kasus, atau permainan plan. Oke baik, jadi ada beberapa cara ya untuk mengunggah keinginan peserta didik dalam mengungkapkan ide-ide besarnya. Tadi saya sempat dengar tadi dengan menggunakan pemantik pertanyaan-pertanyaan yang mampu mengunggah peserta didik untuk mengungkapkan ide-ide mereka. Baik, Kak Tasya lanjut nih. Kemudian dalam proses pembelajaran itu situasi seperti apa sih yang paling bagus kita lakukan? Maksudnya situasi seperti apa yang perlu kita sediakan di dalam kelas untuk mampu melibatkan peserta didik dan dalam membuat ide-ide yang besar? Mungkin Kak Tasya bisa berikan contoh. Oke, terkait dengan situasi yang dapat merangsang atau menstimulus peserta didik untuk menghasilkan ide-ide besar, dapat yang menarik ataupun yang konkret, yang nyata dan relevan, dapat kita lakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, misalnya kita dapat melakukan proyek kolaboratif yang berbasis masalah nyata. Kemudian kita juga dapat melakukan simulasi, memberikan kuis-kuis, melakukan studi kasus, dan praktik-praktik lain. Baik, jadi terkait bagaimana situasi-situasinya tadi itu lebih kepada pendekatan pembelajaran secara langsung ya. Kalau dari jawabannya Kak Tasya tadi menggunakan pendekatan-pendekatan kontekstual atau pembelajaran secara nyata seperti itu. Oke Kak Tasya, selanjutnya nih terakhir. Kan selama proses pembelajaran itu tidak selamanya proses pembelajaran itu sesuai dengan keinginan kita sebagai pendidik. Dalam merancang pembelajaran, kenyataan di lapangan itu kadang berbanding terbalik dengan apa yang sudah kita rencanakan. Kira-kira bagaimana cara kita menghadapi tantangan tersebut? Mungkin Kak Tasya bisa jelaskan sedikit. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, kita dapat membuat materi pembelajaran itu seperti menjadi lebih menarik dan juga membangkitkan rasa
Oke, baik Kak Tasya. Oke, sekarang kita lanjut sama Ida ya. Iya. Oke, Ida. Nah, tadi kan Kak Tasya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menghadapi tantangan-tantangan apabila di dalam proses pembelajaran itu terdapat situasi-situasi yang tidak mendukung kita dalam meningkatkan ide-ide dari peserta didik ya, mengembangkan itu. Nah, bagaimana sih caranya peserta didik itu dapat terlibat dan mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Mungkin Kak Ida bisa jelaskan sedikit. Ya, terima kasih. Tadi sudah jelas ya bahwa Kak Tasya menjelaskan ide besar dalam proses. Kriteria apa yang mungkin bisa dinilai dalam sebuah unjuk kinerja? Nah, sekarang coba Kak Tasya jelaskan bagaimana sih caranya mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik yang ada di dalam kelas untuk mampu mengungkapkan ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja. Baik, terkait pertanyaan tersebut, adapun cara kita dalam menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar serta mendorong mereka untuk berunjuk kinerja, yang perlu kita lakukan antara lain, kita dapat memulainya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang menantang siswa agar dapat berpikir kritis. Kemudian kita juga dapat melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkolaborasi dalam proyek kelompok atau diskusi kelas. Dan yang ketiga, kita juga dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik seperti simulasi. Oke, kita lanjut sama Kak Ida sekarang ya, Kak Ida. Oke, Kak Ida. Nah, tadi kan Tasya sudah menjelaskan nih gimana sih cara menghadapi hambatan-hambatan dalam menerapkan dalam mengunggah pemikiran-pemikiran dari peserta didik untuk mengemukakan ide-ide besarnya. Nah, sekarang saya mau nanya nih sama Kak Ida, bagaimana sih caranya agar peserta didik itu dapat terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Oke, terima kasih. Ya, benar sekali ya kalau kita melihat sekarang itu, terutama saya di SMA. Ya, jadi peserta didik di SMA itu lebih ingin bagaimana mereka bisa mengeksplor diri dengan ide-ide yang telah disampaikan oleh guru tentang masa depan mereka. Mereka sudah mulai melihat itu. Nah, di sini butuhnya guru dalam memberikan proses pembelajaran itu yang aman dan penuh dengan kreativitas. Seperti metode-metode yang guru lakukan itu lebih bervariasi. Jadi dan juga sesuai dengan pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya kalau dalam matematika ya, itu berbasis proyek dalam membuat sebuah bangun data itu harus melibatkan siswa membuat bukti itu seperti apa, kan ada kayak angka-angkanya seperti itu. Nah, itu juga bisa membangun atau bisa melibatkan kreativitas anak peserta didik, terutama dalam ide-ide yang mereka ingin tuangkan di situ kan. Masing-masing peserta didik dari gaya belajar mereka itu kan berbeda. Nah, ide-ide besar yang mereka mungkin tidak simpan itu ternyata ide ini bisa digunakan di sini. Dari perkembangan teknologi sekarang kan mereka lebih aktifnya ke media sosial. Nah, banyak juga peserta didik itu aktif di media sosial, maka pembelajaran yang mereka inginkan itu bisa mungkin ada yang berbau dengan handphone, kreativitas yang mereka lihat di YouTube atau apa itu bisa mereka praktekkan langsung. Itu bisa memberikan keaktifan pada peserta didik. Baik, jadi di sini perlu sekali ya kita sebagai seorang guru itu membimbing peserta didik itu agar ide-ide yang mereka miliki itu bisa tersalurkan dengan baik pada tempatnya. Oke, selanjutnya Kak Ida. Nah, dari kegiatan belajar yang sudah dilakukan untuk melihat kemampuan maksimal yang dimiliki siswa, sebenarnya tugas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Tadi kan Kak Ida sudah menjelaskan ya, mereka bisa melihat di YouTube. Nah, tugas apa sih yang diperlukan, yang lebih konkret mungkin lebih menjelaskan lebih rinci tentang tugas apa yang perlu dikerjakan oleh siswa? Kalau untuk siswa ya tentunya bisa lebih aktif dalam proses itu. Dan ini kita lebih fokusnya misalnya ke guru ya dalam mensuasanakan lingkungan pembelajaran. Di sini guru itu lebih efektifnya lagi memberikan pembelajaran itu pada peserta didik lebih yang menantang, kemudian keterlibatan aktif dari peserta didik itu. Terutama untuk siswa SMA yang mereka itu ingin mencoba hal-hal baru.
karena mereka sudah sampai pada tingkat remaja dan ingin mengeksplor diri mereka lebih banyak, kemudian melihat dari suasana dan perkembangan zaman sekarang itu banyak ide-ide kreativitas yang ingin mereka tuangkan dalam, kalau keterbatasan untuk eksplor diri di luar sekolah misalnya, bisa mereka ingin dalam ide-ide yang mereka tuangkan itu dari proses pembelajaran. Ini juga membuat guru juga lebih kreatif dan suasana pembelajaran itu lebih keterlibatan peserta didik, sehingga apa-apa yang mereka ingin sampaikan, kemudian dari hal-hal yang di rumah yang mungkin belum sampai terwujud, itu bisa dalam suasana pembelajaran bisa dituangkan ide-ide yang mereka ingin sampaikan. Lanjut pada pertanyaan selanjutnya ya Kak Ida. Tadi kan Kak Ida sudah menjawab nih, penting sekali peran seorang guru dalam membimbing peserta didik untuk mengemukakan ide-ide besar mereka ya, agar mereka mampu mengembangkan ide-ide yang mereka miliki. Nah, mungkin Kak Ida bisa jelaskan kegiatan belajar apa sih yang bisa digunakan untuk melihat kemampuan maksimal dari peserta didik tersebut, dan tugas seperti apa yang lebih konkret mungkin berikan contohnya agar peserta didik itu bisa memungkinkan mereka memperdalam kembali pemahaman yang sudah mereka kemukakan melalui ide-ide yang sudah mereka ungkapkan tadi. Iya, terima kasih. Yang tadi kan saya juga disinggung terkait dengan metode pembelajaran. Nah, di sini bisa saja guru itu memberikan sebuah proyek pembelajaran sehingga nanti dari proyek itu mereka dapat melakukan eksplorasi diri, kemudian mempresentasikan hasilnya. Serta juga bisa menggunakan portofolio untuk menunjuk kerja dari peserta didik itu. Sehingga dari proses itu ada hal yang nyata untuk bisa mengeksplor diri terkait dengan ide-ide besar yang mereka tadi bisa mencapai. Baik, jadi salah satu contohnya mungkin tadi dengan menggunakan portofolio ya. Baik, salah satu contoh tugasnya. Oke Kak Ida. Nah, lanjut nih Kak Ida. Nah, bagaimana sih cara agar peserta didik dapat dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Jadi jangan sampai ide-ide yang mereka ungkapkan ini setelah mereka ungkapkan mereka lupa. Bagaimana cara agar kita mampu memandu mereka untuk memikirkan kembali ide-ide yang akan mereka keluarkan nanti? Oke, dari prosesnya itu kan tentunya pasti ada peserta didik yang masih ragu-ragu dan mengenai ide mereka. Nah, di sini butuhnya pendampingan dari guru agar proses pembelajaran itu bisa menjadi nyaman dan peserta didik itu bisa lebih dewasa dalam mengeluarkan ide-ide mereka. Sehingga dari proses itu juga hasilnya itu mereka bisa kayak memuaskan seperti itu, karena ide yang mereka inginkan itu sudah tertuang dengan proses yang mereka inginkan juga. Baik, jadi semua kembali lagi ya. Ini menuntut kemampuan kita sebagai seorang calon guru bagaimana untuk mampu membimbing peserta didik agar mampu nanti mengembangkan ide-ide yang mereka miliki ya. Iya. Ya, oke, baik Kak Ida. Mungkin selanjutnya kita akan lanjutkan pada sesi 2 bersama dengan narasumber saya yang lain. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih Kak Yunilda, terima kasih Tasya, terima kasih Ida. Terima kasih Mbak. Oke, kembali lagi bersama dengan saya Sukma di sini dalam wawancara terkait materi perkuliahan kami, perencanaan dan pengembangan kurikulum. Pada sesi tanya jawab yang kedua bersama dengan narasumber saya ada Kak Irda Sani Yunus di sini. Halo Kak Irda. Halo semuanya. Dan ada Kak Junet Evans Linan Sera di sini. Hai semuanya. Gimana kabarnya nih narasumber saya? Baik. Sangat luar biasa. Luar biasa, masih semangat ya. Semangat. Oke, nah tadi pada sesi pertama saya sudah tanya jawab nih sama Kak Ida, sama Tasya, sama Kak Yunilda juga terkait mengenai apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran, kemudian bagaimana cara seorang guru itu memaksimalkan ide-ide yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, sekarang saya mau lanjut nanya-nanya nih sedikit sama Kak Irda.
terkait bagaimana sih sebagai seorang guru, bagaimana hasil produk dan pertunjukan peserta didik yang dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Ya, jadi untuk meningkatkan hasil produk dari peserta didik dengan penilaian diri maupun umpan balik itu biasanya dilakukan para guru dengan cara misalnya umpan balik sendiri bisa dilakukan dengan umpan balik yang lebih spesifik. Jadi umpan baliknya itu harus benar-benar spesifik menggambarkan apa kekurangannya, apa kelebihannya. Kemudian selain umpan balik yang spesifik itu juga bisa dengan penggunaan bahasa atau kata-kata yang mudah dipahami peserta didik. Karena nanti umpan balik itu akan dijadikan alat untuk mereka bisa memperbaiki hasil produk mereka, sehingga bahasa yang digunakan itu harus bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Selain umpan balik, kita biasanya menggunakan penilaian diri. Penilaian diri ini bisa dengan menggunakan rubrik atau bisa dengan kita penilaian diri bisa penilaian sesama teman ataupun penilaian terhadap diri sendiri dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, sehingga hasil produk tersebut bisa kita ketahui apa kekurangannya, apa kelebihannya, sehingga nantinya kita bisa meningkatkan produk tersebut. Oke, baik ya. Udah jadi di sini bagaimana caranya kita itu merefleksi ya apa hasil dari produk yang kita lakukan tadi dengan cara penilaian diri, baik menggunakan rubrik dan lain sebagainya atau penilaian orang lain begitu. Oke, Kak Irda. Nah, lanjut di sini. Tadi kan sudah dijelaskan nih bagaimana cara kita meningkatkan hasil produk dari pertunjukan peserta didik. Nah, kemudian bagaimana sih cara peserta didik itu didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Mungkin Kak Irda bisa jelaskan sedikit. Jadi untuk mendorong peserta didik untuk merenungkan pekerjaan mereka itu biasanya yang biasa dilakukan oleh guru itu adalah refleksi. Itu harus di setiap mata pelajaran apapun harus melakukan refleksi supaya peserta didik itu bisa merenungkan apa kekurangannya, apa yang telah dipelajari, apa yang sudah dikuasai, sehingga dari hasil refleksi ini nantinya akan menjadi bahan untuk peserta didik, menjadi pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil belajar mereka. Jadi pada refleksi kita bisa memandu mereka dengan menggunakan pertanyaan seperti apa kesulitan yang kalian hadapi hari ini, apa yang sudah kalian pahami, apa yang bantuan apa yang kalian perlukan, mungkin seperti itu. Oke, baik. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat dengan bahasa yang lebih rinci tadi mungkin bisa membantu peserta didik menemukan masalah-masalah apa yang perlu diperbaiki agar pembelajaran selanjutnya itu bisa lebih baik lagi ya Kak Irda ya. Oke Kak Irda, nah sekarang nih saya mau lanjut nanya-nanya nih. Terus bagaimana sih caranya agar peserta didik ini mampu dibimbing dalam menilai diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Kan seperti kita tahu mungkin ada dari beberapa peserta didik itu belum mampu menilai kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Mungkin Kak bisa kasih contoh. Ya, jadi bagaimana cara kita menjelaskan kepada peserta didik tentang evaluasi itu di dalam pembelajaran itu kita harus menjelaskan konsep penilaian diri. Jadi dari awal kita masuk kita harus memperbiasakan mereka untuk menjelaskan konsep penilaian diri, penilaian sesama teman. Jadi kita menunjukkan kebiasaan yang baik untuk menilai diri, menilai teman. Kita juga menunjukkan contohnya seperti apa. Kemudian memberikan alat bantu yang digunakan penilaian diri seperti apa, penilaian teman itu seperti apa. Kemudian untuk mendorong lainnya kita juga bisa membantu siswa untuk mengidentifikasi. Dan jadi guru punya penilaian sendiri, sehingga dari penilaian guru ini dia bisa mendorong peserta didik tadi, misalnya mengetahui kekurangan ataupun kelebihan dari persepsi guru tersebut. Baik, jadi selain penilaian diri, penilaian sama teman, jadi kita juga bisa mencontohkan dengan penilaian yang kita lakukan sendiri sebagai seorang guru ya Kak Ida ya. Oke Kak Ida, selanjutnya nih bagaimana agar peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Ya, jadi peserta didik itu akan terlibat. Yang pertama, tentunya suasana pembelajarannya itu harus yang membuat mereka nyaman, atau suasana pembelajaran yang menyenangkan. Yang paling penting itu adalah kenyamanan mereka. Untuk melakukan penilaian diri ataupun misalnya
penilaian sesama teman, berarti kan butuh pendapat teman. Untuk butuh pendapat teman berarti situasi pembelajaran yang kita ciptakan adalah situasi. Oke Kak Irda, nah lanjut nih pada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih peserta didik itu akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat dalam belajar? Mungkin Kak Irda bisa kasih penjelasan sedikit terkait dengan hal tersebut. Jadi untuk peserta didik bisa terlibat dalam penilaian diri, penilaian sesama teman dan lainnya. Yang pertama tentu saja gurunya harus menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan aman bagi mereka, kemudian suasana pembelajaran yang menyenangkan. Yang paling penting adalah suasana pembelajaran yang nyaman dan aman. Jadi misalnya dalam penilaian sesama teman itu kan butuh pendapat teman dalam menilai mereka. Jadi karena butuh pendapat orang lain, maka suasana kelas yang dibutuhkan itu adalah suasana kelas di mana kita menciptakan pembelajaran di mana siswa itu tidak takut mengungkapkan pendapat mereka, tidak takut berbagi aspirasi, tidak takut untuk memberikan saran, sehingga mereka akan lebih nyaman untuk memberikan penilaian sesama teman. Baik, jadi sebagai seorang guru kita juga harus menciptakan kondisi yang nyaman bagi mereka agar mereka tidak ragu juga ya mengungkapkan pendapat-pendapat dari mereka sendiri, apalagi dalam melakukan penilaian terhadap temannya. Oke Kak Irda, nah satu pertanyaan terakhir lagi nih buat Kak Irda. Oke Kak Irda, terus bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut? Jadi untuk melihat apa yang sudah dipelajari, kemudian apa yang sudah mereka kuasai, itu biasanya kita bisa menggunakan, misalnya itu bisa menggunakan jurnal refleksi. Di jurnal refleksi itu kan bisa dituliskan apa yang sudah dipahami, apa yang masih belum mereka pahami. Bisa menggunakan jurnal refleksi untuk penilaian diri mereka. Bisa juga dengan kuis. Kuis itu menilai pemahaman mereka, kognitif mereka. Teks juga sama untuk kognitif mereka, ataupun bisa dengan umpan balik dari guru tersebut. Jadi karena guru itu mengetahui apa yang terjadi setiap saat pada peserta didiknya, jadi tentu saja guru itu tahu di mana kemampuan peserta didik itu, apa yang sudah mereka kuasai, apa yang mereka belum kuasai, sehingga guru bisa memberikan saran terkait dengan apa yang harus mereka sempurnakan dan apa yang harus mereka perbaiki untuk proses belajar mereka ke depannya. Baik, luar biasa sekali, banyak sekali ya cara-cara untuk menyempurnakan tadi bagaimana peserta didik itu melihat dari apa yang sudah mereka pelajari. Oke Kak Irda. Nah lanjut nih, sekarang saya mau beralih sama narasumber saya yang satu lagi nih, Kak Junet. Nah oke, tadi Kak Irda itu sudah menjelaskan cara-cara untuk bagaimana kita membimbing peserta didik dan dalam mengevaluasi diri dan menyesuaikan dengan saya ulang boleh? Tidak. Oke, sekarang kita lanjut nih sama narasumber kita yang satu lagi, Kak Junet. Gimana Kak Junet? Siap? Siap-siap. Oke, Kak Junet. Nah, sekarang semua mau nanya. Tadi kan Tirga sudah jelaskan nih bagaimana cara-cara untuk membimbing peserta didik dalam melakukan penilaian diri dan evaluasi diri, ya. Sekarang terkait dengan mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan peserta didik, bagaimana sih cara kita sebagai seorang pendidik itu mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar dan pengetahuan sebelumnya serta minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran itu tetap pada tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan di awal. Oke, saya menjawab. Kalau untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, kemudian kebutuhan peserta didik, gaya belajar dan pengetahuan itu, di mana tujuan pembelajaran kita itu harus terang. Kemudian pendekatan pembelajaran kita juga harus fleksibel, sehingga kita sebagai pendidik harus memberikan
Jadi perlu adanya inovasi-inovasi atau selingan-selingan ya dalam media, dalam model pembelajaran yang digunakan juga perlu sekali kita terapkan ya untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Oke, selanjutnya Kak Junet, bagaimana sih cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila sewaktu-waktu ketika berada di dalam kelas proses suasana yang terjadi dalam kelas kan ini tidak selamanya ya sesuai dengan keinginan kita sebagai seorang perancang atau guru. Jadi kiat-kiat apa saja sih apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana kita di awal? Mungkin Kak Junet bisa jelaskan. Mungkin saya berikan 4 langkah saja. Yang pertama itu kita harus fokus pada tujuan belajar. Itu yang paling penting. Kemudian bagaimana kita memodifikasi metode. Kita sebagai guru harus bisa memodifikasi metode yang kita berikan dalam proses pembelajaran. Kemudian evaluasi itu perlu. Evaluasi itu perlu dalam kegiatan belajar kita supaya kita tahu sebagaimana peserta didik kita ini sudah paham belum dengan kegiatan pembelajaran kita. Kemudian yang terakhir itu harus melibatkan siswa. Jangan membiarkan kita sebagai guru itu monoton, harus ambil alih semua kegiatan pembelajaran, tapi harus melibatkan siswa supaya saling ada hubungan. Baik, jadi selain kita sebagai fasilitator, keterlibatan aktif siswa itu dalam kita menentukan segala sesuatu yang terjadi dalam kelas itu penting sekali ya. Oke, selanjutnya Kak Junet, saya mau tanya mengenai pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Pengalaman belajar seperti apa? Mungkin Kak Junet bisa kasih contoh terkait pengalaman yang Kak Junet sudah pernah lakukan. Pengalaman yang baik itu kalau menurut saya itu menghubungkan tentang teori dan praktek. Itu kita bisa lihat bahwa peserta didik itu dia lebih aktif di sana. Kemudian kita sebagai guru itu harus memberikan pembelajaran yang aktif. Berupa itu eksperimen, kemudian ada proyek, kemudian ada diskusi kelompok. Di situ kita bisa lihat bahwa peserta didik itu punya kemampuannya dan pengembangannya itu berkembang, gitu supaya mereka lebih aktif yang tadi saya bilang. Kenapa harus peserta didik aktif itu terkait dengan kurikulum kita saat ini kalau berbicara dengan kurikulum nanti dengan itu yang lebih aktif. Kita cuma dulu untuk mengontrol itu saja. Oke, jadi tadi Oke, lanjut nih Kak Junet. Tadi kan Kak Junet sudah menjelaskan, Kak Irda juga mengenai bagaimana cara melibatkan peserta didik agar proses pembelajaran kita itu mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tentunya dalam proses pembelajaran itu akan menghasilkan pengalaman belajar bagi peserta didik ya. Jadi pengalaman belajar apa sih yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman dari peserta didik? Ya, kalau menurut saya itu ketika pengalaman belajar yang paling baik itu bagi peserta didik itu ketika teori itu berhubungan dengan praktek, sehingga bagaimana kita bisa melihat peserta didik itu ya. Kemudian kalau kita seperti itu kita gunakan model pembelajaran melalui bahasa Clear yang dimana kita berikan masalah untuk peserta didik. Misal kita buat dalam kelompok, kemudian kita berikan masalah, so, pasti mereka akan mencari solusi yang mereka cari itu pasti dari sumber-sumber belajar, dari buku, dari internet, dan mungkin dari pengalaman belajar mereka juga yang mereka lihat atau mendengar dari internet, sehingga ini dapat membuat mereka dalam pengembangan mereka itu lebih baik lagi. Kemudian keaktifan mereka itu dan ini membuat pengalaman yang baik dari mereka dan bermakna dari mereka. Oke, baik. Jadi lebih melibatkan keaktifan peserta didik ya melalui praktek-praktek tadi seperti Kak Junet berikan contoh. Seperti dalam proses pembelajaran tadi model yang diambil juga berdasarkan permasalahan yang ada atau yang sudah pernah dilalui sendiri atau dialami oleh peserta didik. Baik. Nah,
dalam proses pembelajaran kan tidak selamanya tujuan pembelajaran yang kita inginkan itu bisa tercapai. Kadang itu terdapat miskonsepsi. Nah, bagaimana sih cara kita sebagai seorang guru meminimalisir miskonsepsi yang terjadi dalam proses pembelajaran? Ya, kalau miskonsepsi ini dalam belajar ini diperlukan pendekatan yang komprehensif. Jadi pada awal pembelajaran itu guru harus mengaktifkan kemampuan awal peserta. Kemudian ketika guru itu sudah melihat bahwa kemampuan peserta didik ini sudah sempurna, maka dia akan mengidentifikasi potensi miskonsepsi itu. Lalu dia mengatasinya. Dibiarkan ya, tapi diatasi dengan apa? Memberikan pembelajaran yang aktif. Pembelajaran yang aktif itu berupa diskusi kelompok, kemudian eksperimen, dan Baik, ini kembali lagi dengan melibatkan keaktifan siswa ya. Iya, jadi sebagai guru itu kita sebagai fasilitator bagaimana cara kita mengoptimalkan kemampuan pada peserta didik. Itu mungkin yang saya tangkap ya dari penjelasan Kak Junet. Nah, satu lagi nih pertanyaan terakhir untuk Kak Junet. Nah, untuk mengatur dan mengurutkan pembelajaran dalam proses belajar itu bagaimana sebagai seorang guru kita mampu mengatur dan mengurutkan pembelajaran itu agar proses pembelajaran itu maksimal dan bisa melibatkan keaktifan dan efektif bagi peserta didik. ya, kalau kita sebagai pendidik ini harus menunjukkan perencanaan pembelajaran itu dengan matang, dengan asal-asalnya dengan matang, sehingga itu dimulai dengan tujuan pembelajaran yang jelas dan juga spesifik. Kenapa? Karena tujuan pembelajaran ini sebagai Oke, baik Kak Junet. Nah, sebelum mengakhiri ini satu pertanyaan lagi buat Kak Junet. Nah, sebagai seorang guru bagaimana cara kita mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan? ya, itu mulai dengan menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Mengapa tujuan pembelajaran ini harus jelas? Karena tujuan pembelajaran ini menjadi panduan untuk memilih materi, metode, dan aktivitas pembelajaran. Kemudian selanjutnya rancanglah urutan materi yang bermakna dan berurut. Jadi materi itu dirancang dari yang paling sederhana, kemudian sampai kepada materi yang kompleks. Oke, baik. Jadi dari jawaban-jawaban yang sudah narasumber tadi kemukakan, dari pertanyaan tadi yang saya ajukan sudah menjawab bagaimana dalam rancang sebuah modul ajar sebagai seorang guru kita perlu menentukan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dengan melakukan asesmen awal dulu kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian dalam proses pembelajaran juga kita sebagai fasilitator harus mampu memaksimalkan potensi yang ada pada peserta didik sehingga kita bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan dan peserta didik itu bisa memaksimalkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif mereka melalui model, metode, dan pembelajaran. Oke, terima kasih kepada Kak Irda Sani Yunus dan Kak Junet Evanselina Sera atas waktunya pada siang hari ini. Berdasarkan kesimpulan yang dapat saya ambil dari sesi pertama dan kedua hasil wawancara kita pada mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum pada siang hari ini, bahwa dalam sebuah modul ajar itu salah satu komponen yang ada yaitu tujuan pembelajaran. Nah, di mana dalam menyusun sebuah tujuan pembelajaran ini kita perlu melakukan asesmen awal terlebih dahulu untuk menentukan tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, sebagai guru juga kita perlu memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada peserta didik. Bagaimana sih caranya kita untuk sebagai guru memaksimalkan potensi-potensi tersebut? Kita dapat menggunakan metode, model pembelajaran, menggunakan
media-media pembelajaran yang menarik, yang kontekstual juga, dan berbasis praktek seperti yang Kak Junet jelaskan tadi, agar peserta didik ini mampu memaksimalkan potensi yang mereka miliki, agar mereka juga mampu mengemukakan ide-ide besar mereka supaya proses pembelajaran itu menjadi lebih bermakna. Mungkin seperti itu. Kemudian adanya evaluasi juga itu bisa menjadi tolak ukur bagi kita guru dan peserta didik untuk melihat sejauh mana sih ketercapaian pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kemudian mungkin ada dari tujuan pembelajaran kita yang belum tercapai, bisa kita perbaiki pada proses pembelajaran kita selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu kembali di podcast kita selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.